Halo Sobat YouTube, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Pinjaman online atau pinjol menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh dana. Pinjol menjadi pilihan di tengah-tengah masyarakat karena menawarkan syarat yang mudah dengan proses yang cepat. Tetapi, sebagian besar pinjol masih berstatus ilegal atau tidak terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pada video kali ini, saya merekomendasikan aplikasi pinjaman online yang pastinya sangat lumer, bunga rendah, dan tenor panjang. Aplikasi pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini bisa memberikan peluang peminjaman online, walaupun kalian baru membuat akun. Di aplikasi ini, kalian hanya cukup sediakan KTP, nomor handphone, dan nomor rekening saja. Kalian sudah bisa mencairkan pinjaman KTA di aplikasi ini. Kiki pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini merupakan aplikasi pinjaman online ilegal atau tidak resmi di OJK. Kenapa saya merekomendasikan aplikasi pinjol ilegal? Karena ada himbauan khusus dari Kominfo yang menyatakan, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjol ilegal tanpa perlu dikembalikan. Menurut saya, tujuan dari Kominfo menghimbau masyarakat seperti itu, tujuannya untuk memberantas aplikasi pinjol ilegal. Karena semakin banyak masyarakat atau dari kalian yang tidak membayar pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal, akan membuat perusahaan tersebut bangkrut dan ujung-ujungnya akan tutup. Kemudian akan tersisa aplikasi pinjol legal atau resmi yang terdaftar di OJK. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya perlihatkan aplikasi pinjaman online yang akan rekomendasikan kali ini adalah aplikasi ini adalah Dana Kilat Pinjaman Uang Murah. Aplikasi ini dari KSP Bina Usaha Maju Plus. Kita lihat aplikasi ini telah di-download lebih dari 1 juta orang dan telah mendapatkan 4,4 bintang dari 26.000 ulasan. Tentunya aplikasi ini sangat lumer. Untuk pengajuan pinjaman, dana kita bisa cair hanya dalam waktu 5 menit saja. Dan kalian tidak perlu menyediakan persyaratan yang banyak. Untuk mendapatkan pinjaman online, langsung cair di aplikasi ini. Pastinya ini pinjol ilegal yang mudah di-ACC di pinjaman online terbaru 2022. Baik, sebelum saya buka aplikasi ini, saya akan perlihatkan beberapa informasi tentang legalitas aplikasi ini. Yang pertama, kita akan memastikan apakah aplikasi pinjol Dana Kilat telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Karena legalitas aplikasi pinjaman uang online di Indonesia sah di mata hukum itu harus terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini daftar perusahaan fintech lending yang telah terdaftar di OJK per tanggal 22 April 2022. Dan sampai dengan saat ini ada sebanyak 102 aplikasi pinjaman online yang legal terdaftar di OJK. Kita akan lihat apakah aplikasi Dana Kilat terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Untuk legalitas pinjaman online di Indonesia, aplikasi pinjol harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Merupakan standar hukum untuk fintech lending atau pinjaman online. Jadi, jika kalian ingin mengajukan pinjaman langsung cair, kalian harus cek terlebih dahulu apakah aplikasi pinjol yang akan kalian gunakan ini telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Biar kalian ada pegangan ketika tidak mampu membayarnya. Kita lihat di sini apakah aplikasi Dana Kilat telah terdaftar atau tidak. Kita sudah sampai ke urutan terakhir dan ternyata aplikasi Dana Kilat ini belum terdaftar di OJK. Kemudian kita cek lagi tentang status aplikasi pinjol Dana Kilat ini. Kita buka WhatsApp lalu kita ketik Dana Kilat.
lalu kirim, dan tunggu sebentar. Bahwa fintech Dana Kilat tidak terdaftar atau berizin dari OJK atau status ilegal. Baik, kita coba lihat informasi dari Kominfo tentang aplikasi pinjol yang statusnya ilegal. Kita sudah masuk ke halaman resmi dari Kominfo dengan judul Kominfo, jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Kita scroll ke bawah. Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut fintech ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal mau melaporkan ini, ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti, karena mereka kan ilegal. Ujar Samuel kepada CNBC Indonesia, agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal atau pinjol ilegal. Namun, setelah pinjam tak perlu membayar, ya tak perlu bayar. Mereka ilegal, kenapa harus takut, kan mereka ilegal, ujar Samuel. Kemudian kita lihat informasi yang diterbitkan di tribunnews.com dengan judul Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Kita scroll ke bawah. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Samuel Andriani, yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan perusahaan itu jalankan juga ilegal. Kalian sudah lihat bahwa kita bisa mengajukan pinjaman online ilegal sebanyak-banyaknya dan tak perlu dikembalikan tentunya. Ini jadi berita yang sangat menarik buat kalian yang memang sengaja tidak ingin membayar pinjaman online. Namun, ingat himbauan pinjol ilegal nggak usah dibayar hanya untuk pinjol ilegal. Beda halnya dengan yang legal atau resmi. Dan sebenarnya tergantung pilihan kita masing-masing. Kalau saya pribadi, ketika berhutang harus dikembalikan. Itu pendapat saya pribadi. Baik, kita kembali ke aplikasi Dana Kilat. Di sini kita akan coba lihat beberapa kelebihan yang ada dalam aplikasi ini. Yang pertama, kita bisa mendapatkan limit pinjaman sampai dengan 8 juta rupiah. Ini sangat lumayan buat kita yang ingin memulai usaha. Di sini, kita bisa mengajukan pinjaman sampai dengan 8 juta rupiah jika kekurangan atau tidak memiliki modal sama sekali buat buka usaha. Kemudian, untuk bunga hariannya yaitu 0,05%, jadi sangat rendah untuk bunga hariannya. Kemudian, hanya cukup menyediakan KTP saja, dan kalian sudah bisa dapatkan pinjaman online langsung cair di dalam aplikasi ini. Ini saja beberapa iklan yang mereka pasang. Kita akan coba lihat tentang aplikasi ini. Untuk tenor pinjaman di aplikasi ini minimal 91 hari sampai dengan 180 hari atau sekitar 6 bulan. Dengan pinjaman uang tunai Rp500.000 sampai dengan Rp7 juta untuk pengguna baru. Untuk suku bunga per tahun maksimalnya di 14% per tahun. Kemudian di sini ada contoh simulasi pinjaman. Kalian bisa pelajari sendiri dan kita scroll lagi ke bawah. Kita akan melihat izin akses apa saja yang diminta oleh aplikasi ini. Sekadar info saja, untuk aplikasi pinjol yang legal itu hanya meminta izin aplikasi kamera dan izin akses lokasi saja. Kita lihat aplikasi ini. Aplikasi ini meminta izin akses kamera, kemudian izin akses kontak. Artinya, semua kontak yang ada di handphone bisa mereka ambil. Lalu, izin akses lokasi, izin akses ponsel, panggilan masuk, dan juga panggilan keluar. Dan di sini ada izin
akses penyimpanan, di mana foto dan video yang ada di galeri kalian juga bisa mereka ambil. Makanya, jika kalian ingin mengajukan pinjaman online di aplikasi Dana Kilat atau pinjaman online ilegal lainnya, kalian sudah harus mengamankan data pribadi kalian agar tidak disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal. Baik, sekarang langsung saja saya akan buka aplikasi Dana Kilat. Tentu saja untuk bisa dapatkan pinjaman online kita harus membuat akun. Jadi, di sini kita harus membuat akun dengan memasukkan nomor handphone kita. Saya akan masukkan nomor handphone saya. Di sini saya sudah memasukkan nomor handphone saya. Dan jika kalian ingin gunakan nomor handphone ini untuk kontak darurat, silahkan saja. Saya sangat bersedia membantu pengajuan pinjaman kalian agar disetujui. Namun ingat jangan sampai disalahgunakan. Jika sudah masukkan nomor handphone, kita klik kirim untuk mendapatkan kode OTP. Jika sudah masukkan nomor handphone, kita klik kirim. Di sini mereka akan mengirimkan kode OTP atau kode verifikasi, biasanya melalui SMS ke nomor kita. Baik, di sini sudah masuk kode OTP-nya. Kemudian jika kalian sudah mendapatkan kode OTP kalian, ketikkan saja kode OTP-nya. Kemudian kalian klik saja login. Berikut tampilan awal dari aplikasi Dana Kilat ini. Setelah kita sudah berhasil membuat akun dengan nomor handphone kita, di sini untuk jumlah pinjaman tertinggi hingga 10 juta rupiah dan bunganya hanya 0,05% per harinya, dengan tenor pinjaman 91 hari. Langsung saja kita klik ambil sekarang. Untuk pengajuan pinjaman langsung cair di aplikasi ini, untuk bisa dapatkan pinjaman kita harus membuat akun. Kita harus memasukkan beberapa data atau informasi pribadi yang diminta oleh aplikasi ini agar kita bisa mendapatkan limit pinjaman. Dan di sini untuk pengguna baru bisa berpeluang mendapatkan pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah. Bisa kalian gunakan untuk modal usaha karena pinjaman di 5 juta rupiah menurut saya ini sudah lumayan besar buat kita yang baru ingin membuat akun. Dan di sini untuk dapatkan pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah, kita hanya perlu memasukkan 4 informasi pribadi kita. Di sini ada informasi identitas, informasi pribadi kontak darurat, dan informasi rekening bank. Mulai dari informasi identitas. Pada informasi identitas, di sini kalian perlu identifikasi wajah dan foto KTP bagian depan. Kemudian masukkan nama lengkap, nomor KTP, dan lain-lain. Langsung saja kita masukkan. Di sini saya sudah melengkapi semua informasi yang diminta oleh aplikasi ini. Di informasi identitas, di sini saya sudah foto KTP bagian depan dan identifikasi wajah. Isi data nama lengkap, nomor, NIK, dan lain-lain. Jika sudah, kita klik lanjut. Pada informasi selanjutnya, kita perlu memasukkan alasan peminjaman, pekerjaan, nama perusahaan, dan lain-lain. Langsung saja saya akan isi data. Baik, di sini saya sudah isi data alasan peminjaman. Dan di sini saya pilih alasan biaya kehidupan dan pekerjaan. Kemudian pekerjaan. Nama perusahaan, saya sudah masukkan sampai dengan penghasilan per bulan. Jika sudah, kita klik lanjut. Selanjutnya, kita perlu memasukkan kontak darurat. Namun tenang saja karena di sini hanya meminta 2 kontak darurat saja. Kita bisa masukkan kontak orang tua, kontak saudara, rekan kerja, atau teman kita. Dan di sini saya masukkan mulai dari kontak darurat orang tua. Di sini saya sudah masukkan nomor kontak darurat orang tua dan kontak saudara saya. Dan jika kalian sudah melengkapi semuanya, kalian klik saja lanjut. Pada informasi yang terakhir, kita perlu memasukkan informasi rekening bank.
Di sini saya masukkan informasi rekening bank Mandiri saya. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan pinjaman online dan disetujui, jangan masukkan informasi rekening bank yang berbeda dengan data KTP yang sudah kalian daftarkan. Jika berbeda, itu akan otomatis ditolak oleh pihak aplikasi pinjaman online. Kemudian, jika sudah, kita klik lanjut. Berdasarkan dengan data pribadi yang telah saya masukkan, di sini saya langsung bisa mengajukan pinjaman uang di Rp1.600.000 untuk pinjaman kilat, Rp1.800.000 untuk pinjaman rupiah kredit, dan Rp2.000 untuk pinjaman sekejap lab. Jadi total semua limit pinjaman yang kita dapatkan sebanyak Rp5.400.000 jika kita meminjam 3 pinjol ini. Tapi, jika ingin meminjam di salah satu pinjol juga bisa. Kalian cukup tekan centang saja mana pinjol yang ingin kalian ajukan. Tentu saja dengan limit pinjaman ini sudah sangat lumayan buat kita yang baru membuat akun. Sekarang kita klik ajukan sekarang. Kita tinggal tunggu saja untuk pengajuan kita tadi dan pengajuan sedang diverifikasi. Di sini untuk pengajuan pinjaman sudah selesai. Tinggal ditunggu untuk proses peninjauan. Dan jika berhasil pengajuan pinjaman, akan langsung ditransfer ke rekening pribadi yang telah kita daftarkan. Jadi seperti itu cara mendapatkan pinjaman online dalam aplikasi ini. Sangat mudah karena kalian hanya perlu membuat akun dengan nomor handphone kalian, kemudian lengkapi persyaratan seperti KTP dan nomor rekening. Kemudian kalian dapatkan limit pinjaman seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pengajukan pinjaman tinggal dilihat apakah pengajuan pinjaman online kalian disetujui atau tidak. Tapi saya yakin ketika kalian memasukkan data sebenar-benarnya dan tidak ada yang dipalsukan, peluang disetujui biasanya akan lebih besar. Sampai di sini videonya, semoga video ini bisa membantu kalian yang sedang membutuhkan dana. Dan semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan like. Dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Terima kasih.